Pemirsa, Anda masih menyaksikan NTV Prime bersama saya Tasya Liutmila. Saat ini penuntasan kasus dugaan perundungan dan pemalakan terhadap Aulia Risma Lestari berada di tangan Polda Jawa Tengah. Sebanyak 34 orang dari teman seangkatan, senior, serta bendahara angkatan Aulia saat mengikuti PPDS Anestesi Undip telah diperiksa oleh polisi. Untuk membahas topik ini, kami telah bersama Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Artanto, dan juga kuasa hukum keluarga almarhum Dr. Aulia, Michelle Ahmad. Selamat malam Pak Michelle, selamat malam Pak Artanto. Selamat malam Mbak Tasya. Iya, baik. Sebelum kita mulai diskusi, Waalaikumsalam Pak Michelle. Sebelum kita mulai diskusi pada malam hari ini, kita akan simak informasi berikut ini, pemirsa. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestesi Undip Semarang, menguak lancungnya lembaga pendidikan. Sudah dirundung, dipalak pula. Aulia diduga diperas hingga nominal 225 juta rupiah. Jadi nilai uang itu total yang saya baru tahu dari 225 juta, tapi kita tidak tahu penggunaannya kemana saja, itu masih diperiksa oleh pihak kepolisian melalui rekening koran. Besok pun ada keterangan tambahan di Polda. Nusmatun Malinah, ibunda dari Aulia, menyebut putrinya menyetor duit sejak semester 1 sampai semester 5. Setiap bulan ya, setiap bulan. Nominalnya beda-beda? Iya. Paling banyak yang Ibu ketahui berapa, Bu? Ya, itu aja yang nggak tahu dan saya kasih ke saya. Ibu, kalau dari ceritanya Dokter Aulia, uangnya itu untuk apa sih, Bu? Nah, itu untuk kebutuhan angkatan dan yang lain-lain. Semua data transaksi Aulia Risma Lestari selama menjalani PPDS Anestesi Undip Semarang sudah diserahkan ke Polda Jawa Tengah. Kini Polda Jawa Tengah mesti bergerak aktif untuk membuktikan dugaan perundungan dan pemalakan kepada Aulia. 34 saksi yang telah diperiksa, seyogianya menjadi keterangan yang cukup untuk menangkap pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dikri Tiffany Badi, jurnalis NTV, melaporkan. Ya, pemirsa, saya akan langsung berdiskusi bersama dengan kuasa hukum keluarga korban dan juga Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Artanto. Saya ke Pak Artanto terlebih dahulu. Pak Artanto, sudah 34 orang yang diperiksa termasuk 5 dokter senior, tapi hari ini sudah 1 bulan lebih dari sejak kematian Aulia, belum juga ditetapkan tersangka. Seperti apa progres penyelidikan saat ini, Pak Artanto? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Kita intensif ya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi karena kita merangkai suatu peristiwa dan rangkaian peristiwa itu harus kita kaitkan dan kita konfirmasi dengan data dan bukti yang ada, sehingga diharapkan dari berbagai keterangan saksi ini dapat terangkai suatu peristiwa yang merupakan dugaan suatu tindak pidana. Oleh karena itu penyidik di sini harus betul-betul jeli, hati-hati dan transparan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada Mas Bang Bisel ya selaku pengacara yang aktif terus mendampingi ibunda almarhum sehingga informasi yang kita terima dapat kita tindak lanjuti. Dan ini mempermudah proses penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh penyidik. Baik, Pak Artanto, kira-kira pasal apa saja yang akan dikenakan untuk kasus ini? Ya, kita kan menggunakan pencemaran nama baik, kemudian perbuatan tidak menyenangkan maupun pemerasan. Itu semua unsur-unsur dari delik pidana tersebut unsur-unsurnya itu kita utamakan untuk dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Kalau boleh tahu Pak Artanto, dari hasil pemeriksaan, seperti apa bentuk-bentuk perundungan yang terjadi? Kalau secara substansi materi pemeriksaan tidak bisa saya sampaikan dalam forum ini, namun nanti pada saat sidang pengadilan tentu akan terkuak. Dan tentunya nanti Bang Michelle mungkinlah bisa menyampaikan ini semua. Tapi dari prinsip penyidik kita intens, kita fokus terhadap proses pemeriksaan ini dan kita saling koordinasi dan kerjasama. Jadi kapan Pak Artanto kira-kira akan diumumkan naik ke tahap penyidikan?
namanya proses penyelidikan ya ada dinamikanya, bisa cepat bisa lambat. Semoga kita dengan upaya maksimal ini bisa secepatnya kita akan lakukan informasi terakhir nanti akan kita berikan. Baik, ini kan bukti-bukti dari keluarga sudah diserahkan, sudah ada juga bukti-bukti yang dikumpulkan oleh tim investigasi dari Kementerian Kesehatan. Undip juga sudah menyerahkan bukti-bukti kepada kepolisian. Apa kira-kira yang jadi kesulitan dari kasus ini, Pak Artanto? Kalau dibilang kesulitan, pasti ada setiap peristiwa itu pasti ada tantangannya ya. Di sini penyidik berusaha merangkai suatu peristiwa, di mana peristiwa itu almarhum sendiri kan sudah meninggal. Kita harus merangkai peristiwa itu dari orang lain dan bukti-bukti, surat, petunjuk, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, prinsip kehati-hatian ini yang membuat kita harus benar-benar dapat membuktikan. Dan kalau dibilang lama atau lambat itu sebenarnya suatu proses lah. Tapi intinya kita intens. Baik, saya pindah dulu ke Pak Michel. Pak Michel, kemarin akhirnya untuk pertama kalinya ibu korban berbicara di depan publik, menceritakan soal dugaan pemerasan, dugaan perundungan, bahkan ada cerita sampai pernah jatuh ke dalam selokan, dan ketika dilaporkan jawaban dari FK Undip adalah itu untuk melatih mental menghadapi pasien. Pertanyaan saya, sudah berapa lama sebenarnya keluhan-keluhan dari Dr. Aulia itu disampaikan kepada Ibu? Dari semenjak beliau mengikuti program pendidikan PPDS, Pak, tahun 2022 kalau tidak salah. Baik, 2022 sudah dilaporkan, dan apa saja tindakan-tindakan yang pernah dilakukan keluarga atau orang tua korban maupun korban sendiri untuk melaporkan perundungan itu, Pak Michel? Pertama melalui telepon, dan beberapa kali ibunya datang sendiri ke Semarang dari Tegal untuk ketemu sama Kaprodi, ya, tapi tidak satupun yang membuahkan hasil. Jadi tidak pernah ada sanksi terhadap para pelaku perundungan begitu ya Pak Michel? Tidak sama sekali, makanya saya berharap segera bisa ada tersangkanya. Nah, dari tersangka itu akan membuat segalanya, Pak. Karena kalau satu aja dijadikan tersangka pasti akan membuka semuanya. Dan saya juga apresiasi Polda Jateng karena memang perlu hati-hati masih dengan batas normal penyidikan ini karena si korban ini meninggal gitu loh. Jangan sampai pihak Polda tidak berhati-hati dalam menyidik, nantinya gampang dipatahkan di pengadilan, justru nanti ini tidak mendatangkan efek jerah. Karena saya berharap perkara ini akan mendatangkan efek jerah untuk semua PPDS, baik presiden maupun konsulen sebagai pengajar untuk berhati-hati. Karena saya berharap dari putusan pidana nanti bisa mengakhiri karir mereka. Karena mereka tidak pantas lagi menjadi dokter, gitu loh. Anda berharapnya sampai kemudian ada sanksi yang membuat mereka tidak bisa menjadi dokter lagi begitu Pak Michel? Ya iya dong, kalau ada sanksi pidana dengan moral yang seperti itu, ya apakah mereka masih pantas menjadi dokter? Tugas dokter itu menyembuhkan masyarakat atau manusia yang sakit, bukan menyakiti manusia yang sehat, apalagi dirusak mentalnya. Penyakit mental ini lebih berat daripada penyakit fisik lainnya, Mbak. Iya. Gimana kita memiliki dokter yang karakternya psikopat? Dan ini banyak loh. Kita juga pernah mengalami hal-hal ini, menemukan dokter yang jutek, yang susah diajak bicara. Baik. Jadi saya tidak mau terlalu mendesak Polda. Saya lihat ini masih batas-batas normal dan mereka bekerja dengan benar. Gitu loh. Saya memberikan ruang dan waktu untuk mereka. Oke. Karena saya paham betul, saya pengacara, saya paham betul bagaimana perkara nanti dibawa ke pengadilan kalau asal membawa. Baik. Pak Michel, saya ingin bicara soal setoran 225 juta yang kemarin diungkap oleh ibu korban. Ini iuran apa saja 225 juta ini dan kepada siapa saja ini diserahkan? Yang jelas itu uang 225 itu yang diketahui dari pihak keluarga ke rekening almarhum. Dari rekening almarhum itu almarhum juga ada yang mentransfer beberapa untuk kepentingan mereka lah, untuk residen dan lain-lain. Saya tidak bisa membuka terlalu mendetail, Mbak. Oke.
Karena itu sedang dipakai untuk proses penyidikan, jangan sampai kita buka di sini nanti para mereka-mereka ini yang kita mau jadikan, yang saya berharap bisa jadi tersangka ini mempersiapkan diri untuk menjawab. Baik, kalau untuk Dokter Aulia sendiri memenuhi tuntutan 225 juta itu seperti apa, Pak Michal? Apakah hanya dari korban sendiri ataukah orang tua korban juga harus ikut membantu korban memenuhi 225 juta itu atau bagaimana? Bukan cuma orang tua korban, adik korban yang sedang menjadi dokter pun mengumpulkan biaya-biaya gaji-gaji dia untuk membantu saudaranya ini. Karena kadang-kadang kebutuhan uang itu mendadak. Dan saksinya kalau tidak dipenuhi, dia diintimidasi. Diintimidasinya seperti apa, Pak Michal? Iya, banyak tugas-tugas yang mereka, saya sudah katakan, jam belajar mereka yang tidak wajar. Jam kerja paksa lah, saya bilang kerja paksa dia dari jam 3 sampai jam 1:30, 2. Itu kan waktu dia pulang, dia kelelahan masuk selokan seperti yang diceritakan oleh ibu korban, tidak ada yang menolong karena jam 1 dini hari itu, Mbak. Iya. Untuk tidak diperkosa sama orang. Tidak ada yang membantu. Itu loh, itu kan karena kelelahan dan itu sudah diberitahu sebelum itu, dia sebelum sakit, baru jatuh itu kan menyebabkan dia sakit. Itu ibunya pun sudah memberitahu ke prodinya, tapi tidak ada tanggapan. Baik, Pak Michal, saya ingin konfirmasi, benarkah ada informasi bahwa almarhum itu di semester kedua sudah pernah meminta berhenti, tetapi keluarga kemudian menahan dan meminta almarhum untuk bertahan karena ini adalah program beasiswa dan kalau mundur itu artinya akan kena penalti? Tidak, Pak. Itu beritanya salah. Yang benar, pihak keluarga, pihak orang tua, bapak dan ibu beliau itulah yang karena sering mendengar keluhan, menawarkan untuk anaknya berhenti. Namun almarhumah tidak mau mengecewakan orang tuanya, tidak mau sampai dia tidak meneruskan program beasiswa ini. Gitu loh. Tapi di sisi lain beliau tertekan. Jadi orang tua korban yang minta beliau untuk berhenti. Bukan Karena korban ya, bukan Dokter Aulia yang minta berhenti ya? Bukan. Orang tua korban berkali-kali itu mengadukan hal ini kepada Kapolri, tidak ada respon, makanya dia bilang, kalau kamu sudah tidak kuat, nak, berhenti saja. Tidak apa-apa, dia bilang, kalau sampai ada yang mau dibayar, bapak ibu sanggup membayar. Tapi si almarhumah tidak mau. Baik, Pak Michal, saya mendapat informasi bahwa ada 3 teman seangkatan Dokter Aulia yang juga melapor ke polisi. Apa yang Anda ketahui tentang 3 ini dan apakah hanya 3 atau lebih banyak lagi sebenarnya yang akan melapor? Sudah tambah 1, Mbak, ada 4. Oke, 4 orang. Laporannya seperti apa, Pak Michal? Ini mereka sudah ada di Polda ataupun tahu itu. Cuman kami sepakat tidak bisa membuka dulu, ya kan? Karena Mbak, kalau Mbak duduk dengan mereka aneh gitu, karena tekanannya terlalu keras ya, terlalu berat buat mereka. Mereka sangat ketakutan. Saya sendiri bingung gitu loh. Intimidasinya seperti apa, sehebat apa? Mereka belum mau membuka sampai dengan saya berhasil menerbitkan 3 surat. Nah, saya sekarang sedang mengusahakan 3 surat itu. Surat jaminan dari kolegium mereka, surat dari Kemendikbud, surat dari Kemenkes. Nah, saya sedang menunggu KTP mereka untuk diberikan kepada saya. Dan ketika KTP itu diberikan, baru saya akan menerbitkan surat itu. Jadi perlu waktu lah. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa clear semuanya. Nanti ketika mereka melaporkan, saya juga pengen ke rekan-rekan media ini mengungkap semuanya, membantu dan mengawal. Baik. Karena ini tidak boleh disembunyikan, Pak. Baik. Baik, Pak Michal, selama sebulan ini sejak kematian Dokter Aulia dan kemudian kasusnya bergulir, masih dalam pemeriksaan, kemudian bukti-bukti dikumpulkan dan diserahkan kepada Polda, adakah tekanan yang diterima oleh pihak keluarga? Sekarang sudah tidak ada, sebelumnya ada, makanya kita lapornya agak terlambat. Dari kematian durasinya kan cukup agak lama itu kita laporkan, karena korban tidak mau. Dia meminta ada jaminan keamanan dari Kementerian Kesehatan pada saat itu. Langsung Pak Budi mengeluarkan surat. Saya tulis surat kepada Pak Menteri perihal ini, Pak Menteri langsung menjawab. Gitu kan. Dan saya sangat dibantu oleh Bu Irma dari Komisi 9 Partai Nasdem. Beliau mengawal ini dan sangat artinya intens memperhatikan urusan ini. Kalau boleh tahu tekanannya seperti apa, Pak Michal, sebelum kemudian keluar surat dari Menteri Kesehatan?
Ya, dia bilang kalau kamu lapor sesungguhnya anakmu lah yang pelaku bully, anakmu lah yang begini, anakmu yang begitu, kamu jangan lapor. Nanti justru masalah itu berbalik dan polisi akan dibeli macam-macam lah. Ini informasi dari ibunya, ya bukan dari saya sendiri loh. Iya, ini yang melakukan adalah para pejabat dari Undip atau siapa, Pak Michal? Mereka tidak mau membuka dan sampai sekarang tidak membuka itu, tidak mau. Dan dia ada ngomong ke saya salah satu orang, tapi saya belum bisa buka di sini, Pak. Mbak, nanti ketika tersangka sudah ditentukan oleh Polda, saya akan buka semuanya. Oke, baik. Saya Tapi kembali. bukan berarti kita buka ya, ke polisi bukan tidak buka, kita buka di kepolisian. Baik. Baik, saya kembali lagi ke Pak Artanto. Pak Artanto, ada tambahan laporan dari 4 tadi kalau kata Pak Michal, 4 teman seangkatan Dr. Aulia. Seperti apa bentuk laporan yang sudah diterima oleh Polda Jateng? Belum, sorry Mbak, saya putus, belum dilaporkan itu Mbak. Oh, belum. Akan dilaporkan ketika surat itu diterbitkan. Oh, belum masuk berarti laporannya ya? Belum, tapi mereka sudah datang ke Polda, dan saya minta pihak Polda, apakah benar mereka ini korban, gitu loh. Karena saya harus mengeluarkan 3 surat tersebut. Kalau memang benar mereka ini korban, saya akan berusaha untuk mengeluarkan 3 surat itu, meminta pemerintah mengeluarkan. Oke, saya Jadi tanya, sekarang, baik, saya tanyakan ke Pak Artanto. Pak Artanto, seperti apa progresnya? Ya, saya juga harus konfirmasi dulu dengan penyidik ya tentang keberadaan 4 mahasiswa tersebut. Apakah sudah melapor secara resmi atau tidak? Tentunya ini akan menjadi tambahan pemeriksaan bagi penyidik ya. Oleh karena itu berterima kasih sekali kepada Bang Michel yang sudah mau berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa yang berkenan melaporkan tersebut. Tentunya apabila nanti mereka sudah akan melapor, akan kita berikan jaminan bahwa yang mereka identitas maupun hal-hal yang lain untuk dapat meyakinkan mereka mau berbicara kepada pihak kepolisian. Baik, Pak Artanto, kalau untuk penyebab kematian, apakah sudah keluar hasilnya? Kami masih menunggu dari tim otopsi psikologi ya, karena itu merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan motivasi kematian dari almarhum. Kira-kira sudah ada jadwal akan keluar kapan, Pak Artanto? Ya, kita nggak boleh buru-buru tim tersebut ya, karena mereka bekerja profesional. Kita pasti akan berkomunikasi dengan pihak tim ahli tersebut. Baik, FK Undip sudah menjatuhkan sanksi ke 11 mahasiswa PPDS. Apakah 11 orang ini sudah termasuk dalam 34 orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian, Pak Artanto? Kalau nama-nama tersebut harus kita konfirmasi lagi dengan penyidik ya. Jangan sampai kita salah penyampaian. Kalau memang sudah ada ya nanti akan kita konfirmasi lagi siapa mereka dan apakah di antara 34 orang tersebut. Demikian. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak, Pak Artanto dan Pak Michal ditahan dulu. Kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Saya masih bersama dengan kuasa hukum keluarga almarhum Dr. Aulia Michal Ahmad dan juga Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Polisi Artanto. Saya kembali lagi ke Pak Michal, ini adalah segmen terakhir kita untuk pada malam hari ini. Pak Michal, apa kira-kira yang diinginkan oleh pihak keluarga? Yang pertama jelas Pak, mereka menginginkan keadilan. Karena pihak keluarga sangat kehilangan. Dampak dari kehilangan anak, beliau juga kehilangan suami. Bapak dari adiknya Dr. Aulia dan suami dari ibunya Aulia. 2 orang yang sangat penting dalam hidupnya hilang. Tentunya butuh keadilan. Yang kedua, keluarga berharap ini menjadi ibroh. Artinya menjadi hidayah buat rekan-rekan PPDS yang lain untuk tidak mengulangi perbuatan. Dan proses hukum yang kita tempuh ini akan menjadi efek jerah buat PPDS yang lain dan memberi kesempatan anak bangsa untuk berkarya dengan tenang dan aman di Republik ini. Untuk menjadi manusia yang berguna dan berprestasi. Dan tidak boleh lagi ada orang yang kehilangan keluarganya dengan cara-cara yang seperti ini. Itu harapannya, Pak. Baik, kalau bicara keadilan untuk pihak keluarga, sekonkret apa sebenarnya keadilan yang diinginkan, Pak Michal? Tentunya keadilan itu ya
kita harus membalas mereka tentunya dengan undang-undang yang sudah ada. Saya akan berjuang, kalau sampai nanti terbukti, saya akan berjuang untuk pelaku-pelaku ini harus tidak boleh lagi berkarir di dunia kesehatan. Begitu selesai perkara pidana, saya akan gugat secara perdata. Dan ini sebagai contoh untuk PPDS dan pelaku yang lainnya. Jangan coba-coba melawan hukum dengan cara-cara yang seperti ini. Baik, kalau untuk pihak Undip sendiri, harapan keluarga seperti apa Pak Michel? Undip adalah satu wadah Pak pendidikan yang sangat diperlukan Pak. Dia adalah lembaga terhormat sebetulnya. Yang saya berharap dari Undip adalah mari turun bersama, bersihkanlah oknum-oknum yang tidak baik di sana. Rangkullah pihak kepolisian, pihak kejaksaan, banyak pihak yang bisa dirangkul. Kemenkes, Kemendikbud untuk melakukan bersih-bersih di sana. Hingga bisa menjalankan mutunya untuk melahirkan generasi-generasi yang baik. Gitu loh. Bukan generasi-generasi yang rusak mentalnya. Karena para pelakunya sesungguhnya korban dulunya yang dibiarkan oleh kaum senior itu. Baik, semua pelaku adalah korban ya Pak Michel ya? Sebagian besar mereka adalah korban. Ini semacam pedofil Mbak. Jadi rasa dendam itu ada mereka itu. Nah yang salah itu adalah konsulen, dokter-dokter yang harus mengajar, kenapa diserahkan ke presiden, mahasiswa senior. Bagi apapun namanya tetap dia mahasiswa. Karena setelah saya cari tahu, dokter itu yang mengajar gajinya murah Mbak. Makanya dia lebih sering berpraktek meninggalkan jam belajar, jam mengajar, dengan didelegasikan kepada presiden. Makanya jadi liar pendidikan ini. Oke, baik. Saya ke Pak Artanto. Pak Artanto, kalau tadi Pak Michel cerita bahwa ada tekanan dari pihak kampus kepada keluarga dan juga terasa sekali ada tekanan pada teman-teman Dr. Aulia yang akan melapor. Apa jaminan dari pihak kepolisian, terutama Polda Jawa Tengah, bahwa Polda akan bertindak bebas dari tekanan untuk kasus ini, Pak Artanto? Ya. Polda Jawa Tengah pada prinsipnya kita bebas dari intervensi ya. Para penyidik ini melakukan tugasnya sesuai dengan keprofesionalan mereka. Kemudian mereka juga transparan dan juga mereka sangat hati-hati. Kita tiap hari ini melakukan ANEF, setiap habis melakukan pemeriksaan terhadap saksi, langsung kita ANEF, sinkronisasi informasi atau hasil pemeriksaan. Itu terus tiap hari, 1 kali 24 jam ini penyidik bekerja. Oleh karena itu, apabila nanti rekan mahasiswa ada yang akan melapor atau tentang permasalahan tersebut atau mungkin permasalahan perundungan, kita akan memberikan jaminan sesuai dengan aturan yang ada dan juga kita akan koordinasi dengan pihak Kemenkes tentang adanya rekan mahasiswa ini yang turut membantu proses penyidikan. Jangan sampai mereka sudah melapor, sudah memberikan informasi yang terbaik, mereka akhirnya dihadang juga, istilahnya dihambat oleh pihak Kemenkes maupun dari pihak Undip. Kita akan memberikan jaminan demikian. Baik, kita tunggu seperti apa progresnya karena saat ini bolanya ada di tangan Polda Jawa Tengah, Pak Artanto. Jadi kita tunggu progres seperti apa dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Semoga kemudian bisa naik ke tahap penyidikan sehingga kita bisa tahu kejelasan kasus ini. Terima kasih Pak Artanto dan Pak Michel untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali sesaat lagi.